Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Shalatu wassalamu ala asrofil wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah serta ibu-ibu cantik, bunda-bunda soleha, hari ini kita berjumpa kembali serta bersama narsum kita hari ini juga di puasa ke-11, yakni 11 Ramadan 1447 Hijriah. Dan tema kita di Hikmah Ramadan kali ini adalah istiqomah bersama Al-Quran, jalan menuju ketenangan. Dan pemirsa, kami juga di sini hadir bersama ibu-ibu soleha yang sudah cantik-cantik, yakni bersama Majelis Taklim Masjid Syuhada Kampus, pimpinan Ibu Susilawati. Selamat sore Bunda. Iya, kita tagline dulu ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan yang telah hadir di studio Al-Ustadz kita, yakni Al-Ustadz Andi Juliadi Saputra SPDI. Selamat sore Ustadz. Nanti kita akan berbincang mengenai tema kita adalah istiqomah bersama Al-Quran, jalan menuju ketenangan ya Ustadz. Namun sebelumnya Ustadz, bunda-bunda soleha juga pemirsa di rumah, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Qori M. Ainul Yakin Ashari. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita semua telah mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan atau yang membacakannya juga senantiasa mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda yang cantik dan Pak Ustadz, kita juga hari ini akan mengajak pemirsa di rumah untuk ikut berpartisipasi tentunya di acara ini di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Dan segera saja kita berbincang atau ngobrol dengan Ustadz kita yang hari ini telah hadir. Baik Ustadz, sesuai dengan temanya adalah istiqomah bersama Al-Quran, jalan menuju ketenangan. Seperti apa menurut Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin waj'alna minas salihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang ada di studio serta para pemirsa, seluruh penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung kita pada sore hari yang berbahagia ini.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita semua bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sebagai bukti rasa cinta kita kepada manusia yang sangat mulia, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Puasa semuanya? Alhamdulillah, insya Allah Bu ya. Kita sudah masuk di hari yang ke berapa? Ke-11 ya. Berarti berapa hari lagi kita lebaran? Oh masih lama ya. Insya Allah. Yang jelas lebaran itu pasti. Yang belum pasti adalah kita. Kita belum tentu bisa sampai lebaran. Betul. Karena ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Baik. Para jamaah sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah sebagai pedoman untuk kita, supaya kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Karena kita semuanya butuh petunjuk, butuh pedoman. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu abadah. Kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara, atau bisa kita katakan dua pusaka. Karena ini pedoman bagi kita. Kalau kalian, kata Nabi SAW, berpegang teguh dengan dua pusaka ini, lan tadillu abadah. Tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan as-sunnah. Hadis Nabi SAW. Nah, ini dua pedoman yang paling utama untuk kita. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang ada di akhirat. Tanpa dua pedoman ini, atau mungkin kita pakai salah satunya saja, maka tidak akan mungkin kita dapatkan kebahagiaan itu. Jadi semuanya haruslah selaras. Namun pertemuan kita kali ini hanya membahas dari sisi salah satu saja. Tapi tetap acuan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentunya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita nggak boleh serampangan. Kita harus butuh pembimbing. Namanya guru. Ibu belajar alif bata dulu pakai guru nggak? Kalau nggak pakai, meleset Bu ya. Ujung-ujung nggak bisa kan? Harus dibimbing. Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah juga harus butuh pembimbing, apalagi untuk mendalaminya. Tentunya dengan waktu yang cukup. Karena kalau tidak dengan waktu yang cukup, kita tidak akan memperoleh penjelasan yang cukup. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang ada di rumah, sesuai dengan judulnya Istiqomah bersama Al-Quran demi mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah yang paling awal ya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini kitab Al-Qur'an. Padahal katanya dzalika di situ. Dalam ilmu bahasa Arab, dzalika itu ismul isyarah. Kalau diartikan secara literally terjemahan itu kok kitab ini, maka itu bisa dimaknai li ta'zim, bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Ya, Allah saja memberikan narasi, memberikan redaksi sebagai pengagungan, masa kita tidak mengagungkan Al-Quran? Dan Al-Quran itu petunjuk. Tidak ada keraguan soal petunjuk dari Al-Quran. Maka petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi muttaqin itu apa? Takut, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, al-khawfu minal jalil. Orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah selalu menjalin komunikasi. Komunikasinya lewat apa, Ibu, Bunda?
Al-Quran salah satu di antara setelah sholat. Ya, sholat itu komunikasi kita kepada Allah. Nah, salah satu di antara alat komunikasi selain sholat adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, para pemirsa sekalian. Jelas, orang yang tidak bersama dengan Al-Quran, tidak hobi baca Quran, seakan-akan dia menjauhi Allah. Memutus kontak melalui Allah. Memutus kontak antara seorang hamba dengan Allah. Kalau seorang hamba itu takut kepada Allah, maka ibarat kita, ibu ya, kita sedang dalam ketakutan. Ada orang yang kita hubungi untuk mungkin membantu kita, menemani kita, supaya hilanglah rasa takut itu. Ini rasa takut, orang yang bertakwa itu benar-benar takut. Ketika dia membutuhkan Allah, cara dia berkomunikasi selain sholat adalah membaca Al-Quran. Dan tidak ada keraguan bagi dirinya, orang-orang yang bertakwa, ketika dia telah bersama Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup, tidak akan pernah tersesat. Seseorang yang menjalani hidup di dunia, kalau ada Al-Quran. Dan orang yang selalu menjalin silaturahim lagi, komunikasi maksudnya. Maklum ibu bawaan puasa ya, puasa galau kan kita. Alhamdulillah saya puasa. Ini bawaan puasa begini nih. Ya, biasa aja bu ya. Baik, orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan Al-Quran, hakikatnya dia melakukan perniagaan, jual beli pahala. Di dalam surah Fatir, Allah jelaskan, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah itu dia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dia berinfak di jalan Allah sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia lakukan secara sir, diam-diam atau tidak nampak, wa alaniyatan, terang-terangan, yang mereka itu selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas perniagaan. Perniagaan bersama Allah itu tidak ada ruginya, lan tabur. Pasti untuk yang diuntungkan kalau kita melakukan perniagaan nih, ibu-ibu sekalian. Jawaban yang benar itu apa? Kalau logika kita, perniagaan jual beli, yang diuntungkan itu penjual apa pembeli? Ya penjual lah, ya bu ya. Tapi kalau jual belinya sama Allah, ya, jual beli sama Allah, yang diuntungkan itu adalah pembeli. Nah, enaknya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara berniaganya apa? Membaca Al-Quran. Setiap hari baca Quran, berarti perniagaannya setiap hari. Untung nggak kita? Pasti untung. Apa pemirsa? Kalau kita tidak baca Quran, rugi. Tidak ada perolehan. Ibarat kita tidak ada perniagaan, tidak ada jual beli, akhirnya tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan, tidak ada pemasukan. Begitu juga dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baca tiap hari. Dan yang terlebih adalah bukan hanya sekedar yatluna kitab Allah, tapi iqra. Apa makna? Secara bahasa kelihatannya beda, secara tulisan Arabnya itu beda. Secara literlek, secara harfiahnya maknanya baca. Tapi apa perbedaannya? Mal farqu bainahuma? Apa beda yatluna atau dengan yaqra'u? Apa bedanya tala yatlu, qara'a yaqru? Bedanya orang, kalau Allah mengatakan di situ yatluna, berarti kita membaca dengan baik, makharijul hurufnya baik, panjang pendeknya baik. Tapi kalau yaqra, nah itu lebih dalam lagi. Kita tidak hanya sekedar membaca dengan baik, dengan fasih, dengan bacaan suara yang bagus, tetapi mendalami, memahami kandungannya. Sudah itu mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mentadabburi isi di dalam Al-Quran. Supaya kita paham, oh apa yang menjadi kehendak Allah. Apakah ini perintah? Apakah ini larangan? Kita tak tahu ini larangan, ini perintah. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran
semuanya berbahasa Arab. Ini aja dulu, kita serahkan lagi kepada baik, sepertinya host kita mulai menarik ini ya. Ya. Asik gitu mendengarkan penjelasan dari Ustadz, tapi kita akan potong dulu ya untuk melihat pariwara yang berikut ini. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Terima kasih pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah. Kembali bersama Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan kembali kita bersama Ustadz kita hari ini untuk membahas mengenai istiqomah dalam membaca Al-Quran ya dok. Ya Ustadz. Nah namun Ustadz, kita terkadang dalam meningkatkan niat ataupun memberikan motivasi untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran ini terkadang banyakkan menundanya. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi ini untuk senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran ini, Ustadz? Baik, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita perlu kerjasama di dalam keluarga. Maka harusnya kita terlebih dahulu menanamkan rasa cinta. Dan itu harus dipraktekkan oleh kedua orang tuanya. Nah, karena kedua orang tua itu sosok yang sangat diperlukan di dalam penerapan untuk menerapkan rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, prakteknya dulu oleh orang tua ya Bu ya. Anak mau baca Quran, dibiasakan untuk baca Quran supaya dia cinta belajar, pengen belajar Al-Quran, ya orang tuanya. Ya kalaupun seandainya dengan keterbatasan. Kalaupun dengan seandainya keterbatasan orang tua mungkin tidak mampu untuk mengarahkan anaknya, ya, tidak mampu mengajarkan anaknya maksudnya, mencontohkan kepada anaknya, paling tidak dia mengarahkan kepada seseorang yang bisa mengajarkan dia Al-Quran dan menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu Ibu, para pemirsa sekalian, kalau anak itu sampai cinta kepada Al-Quran, dia sampai faham Al-Quran, pandai membaca Al-Quran dengan benar, apalagi sampai dia menghafal Al-Quran, maka dalam riwayat itu dijelaskan Allah akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi tanamkan rasa cinta dulu. Atau mungkin itu bisa menjadi contoh terlebih dahulu oleh orang tua, atau orang tua bisa mengarahkan kepada orang yang akan mengajarkan kepada anak kita tentang Al-Quran dan menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Ya, nah kalau mungkin kebiasaan-kebiasaan itu juga ya berarti Ustadz ya yang harus kita tanamkan lebih awal ke anak-anak ataupun keturunan-keturunan kita. Biasanya anak-anak itu bisa mengikuti apa yang kita ajarkan itu mulai usia berapa bisa kita biasakan ya Ustadz? Anak kecil itu kalau menurut disiplin ilmu yang lain, kemampuan meniru mereka itu lebih banyak, lebih cepat. Ya ibu kan punya pengalaman sendiri ya Bu ya. Ibu sudah punya anak ibu sudah punya anak, cucu ya Bu ya. Kelihatan nyanyi-nyanyi galau yang datang ini. Masya Allah. Alhamdulillah nyanyi-nyanyi sehat-sehat galau Bu ya. Iya. Ya anak-anak itu dengan usia yang kita mungkin sama-sama tahu, saya juga punya anak. Ya, anak saya 2, alhamdulillah Ibu. Anak saya 2. Di usia sekitar usia 2 tahun, anak itu sudah mulai menangkap. Kalau dia belum usia 2 tahun itu belum bisa, Ibu. Ibu juga lebih paham itu ya Bu ya. Di usia 2 tahun sudah mulai belajar untuk menangkap kata demi kata, tingkah laku, apa yang dicontohkan oleh orang tua. Maka kita pada saat di usia tersebut sudah mulai sebagai orang tua jangan sembarang-sembarang ngomong, jangan sembarang-sembarang berperilaku, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu ditangkap. Kita tidak bisa menyalahkan anak kita melakukan perbuatan yang salah,
mengatakan sesuatu yang salah karena mereka menangkap, baru belajar menangkap. Nah, apa yang mereka tangkap dari yang dekat dulu. Siapa mereka? Orang tua, keluarga. Jadi kalau kita mau ajarkan Al-Quran di usia 2 tahun itu sudah mulai bisa. Ya, kita lihat sendiri ya, anak-anak di zaman sekarang pada umumnya di usia 2 tahun alhamdulillah surah Al-Fatihah itu mulai bisa ditangkap, Bun ya. Iya. Ya, walaupun ada sebagian anak-anak kita itu yang ada keterlambatan. Ya, itu kan proses. Kita juga tidak bisa memaksakan, Bu. Tidak bisa memaksakan dengan segera, dengan cepat anak kita harus begini. Ya, kita boleh target, kita boleh punya azam, punya cita-cita terhadap anak keturunan kita. Tapi mereka harus menempuh jalan proses. Kan keberhasilan harus ditempuh dengan proses, tidak langsung uculuk-uculuk tuh. Tahu uculuk-uculuk? Ujuk-ujuk. Bu ya, ujuk. Ini pada tegang banget ini ya, Bu ya. Lapar semua ya, Bu. Dengarnya seperti sambil mikir ini ya, gimana bacaan saya seperti yang disampaikan Ustadz bukan? Bener. Pokoknya proses aja dah. Ya, saya juga proses. Yang jelas ada jatuh bangunnya. Ya, harus sabar. Karena kadang-kadang mood anak itu kan gak nentu tuh, Bu. Ya pokoknya ibu lebih paham dah. Ya, Bu ya. Tapi itu kan kembali kepada untuk membiasakan anak-anak ya Ustadz ya. Untuk diri kita sendiri misalnya. Mungkin kita saat ini agak jauh ini dari seringnya membaca Al-Quran. Nah, menumbuhkan motivasi untuk diri kita sendiri itu seperti apa ya Ustadz? Wah, ini kalau anak-anak usia 50 tahun ya. Betul-betul. Anak-anak usia 50 tahun ini agak ekstra keras ini, Bu. Nah, itu. Jadi begini, ada hadis Nabi SAW dari Sayyidina Utsman bin Affan. Tahu Sayyidina Utsman bin Affan? Dari mana taunya? Oh, pernah dengar ya? Kenal? Oh baru. Kalau ibu kenal berarti ibu manusia zaman dahulu kala itu ya. Kata Rasulullah SAW melalui lisan Sayyidina Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang telah belajar Al-Qur'an. Ini pakai kata kerja fi'lul madhi, ta'allama. Ya, fi'lul madhi. Apa fi'lul madhi? Dalam ilmu bahasa Inggris simple past tense. Do you know simple past tense? Yes aja nih Ibu. Bentuk kata kerja lampau. Jadi ada proses. Setelah itu kan berarti ada proses. Nah, ta'allam di sini dalam ilmu bahasa Arab, ulama ahli bahasa mengatakan takalluf, pemirsa. Apalagi itu Ustaz, pusing kepala saya. Takalluf itu membebani atau memaksakan diri kita. Jadi belajar itu kalau pengen bisa, ya kita harus paksakan diri kita. Nggak bisa kita nyuruh orang paksa diri kita atau kita dipaksa oleh orang lain, nggak bisa. Kita yang memulai. Mulai dari kita dulu. Nah, makanya kita ikuti proses. Ya, kepleset sedikit biasa aja, keles. Ya Bu ya, biasa aja, nggak usah kita itu perlu sedih. Enggak, Allah nanti bantu. Kalau belajar ilmu agama itu pasti Allah bantu Ibu. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas diri seseorang, yufaqihu fiddin. Nanti Allah akan pahamkan dirinya. Maka kita harus serius. Nah, Ibu kan tadarus terus nih bulan Ramadan. Cuma tadarusnya nyari khotam, bukan nyari bener. Nah, Padahal tadarus itu tadarosa ya tadarusan. Apa tadarusan itu? Saling mengajari. Cuma kadang-kadang karena gengsi nih, ada teman yang pandai baca Quran, fasih bacaannya, teman ngajarin. Yang teman yang diajarin karena gengsi, ya coba a'udzu. Ujung-ujungnya diajarin terus, dilurus terus, bad mood. Apa kata orang paling merajuk tua? ya. Ujung-ujung enggak galak ngaji lagi. Nah, ini jangan jadi yang seperti ini, Bu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada, tapi nggak ada di sini ya. Nggak ada apa nih? Nggak ada bedanya. jangan ya. Ya pokoknya butuh proses Ibu. Kita nggak usah malu-malu minta ajarin teman. Selagi teman kita mampu mengajarkan, bacaannya bagus, ya apa yang salah? Ya tidak ada yang salah. Gengsi kita lepaskan. Ini urusan akhirat. Untuk mendapatkan kebaikan akhirat, apapun cara bisa kita lakukan selagi caranya benar. Kita lakukan. Apalagi kita minta pengajaran dari tidak mesti
dari ustazah, ya misalkan ustazahnya lagi berhalangan, kita ke rumah teman. Siapa teman kita yang pandai baca Quran? Ayo ambil ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyusul. Semakin terbenahi bacaan kita yang kurang fasih. Nah, untuk menimbulkan keistiqomahan itu, santriwati-santriwati yang usia 50 tahun ke atas ini, paksakan diri. Iya. Lama-lama nanti terbiasa. Awalnya sulit. Begono. Ibu ya? Iya, tapi di bulan suci Ramadan seperti ini ya Ustadz, kita biasanya nih berlomba-lomba yang penting segera tamat, khatam gitu, khatam Al-Quran. Tapi tanpa meraih ketenangan atau istiqomah itu. Nah menurut Ustadz bagaimana supaya berimbang antara khatam dan istiqomah dan meraih ketenangan ini? Baik, makanya sering kita dengar orang-orang mengatakan banyaknya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini kayak musiman. Setelah hilang musimnya, hilang juga kebiasaan itu ya. Ya. Nah makanya sebelum bulan Ramadan tiba, kita ya harus membiasakan diri. Pelan-pelan. Jujur Ibu, ya saya alhamdulillah istiqomah baca Quran. Makanya saya berani membawakan materi yang seperti ini. Saya tuh sulit membawakan atau menyampaikan materi yang kurang action. Saya kurang melakukannya. Takutnya hanya bisa bicara doang, ngomong doang. Kalau bahasa Sekayunya itu no action talking only. Nggak ada actionnya. Kalau bahasa Palembang banyak cawa bay. Ngomong baik. Banyak ngomong bay. Nggak kata actionnya, action dulu. Makanya mulai dari yang sedikit-sedikit Ibu. Nggak langsung 1 juz. Ya 1 makro alhamdulillah. Nggak bisa setengah makro. Nggak bisa juga 1 ayat. Cuma pelit banget 24 jam dikasih 1 ayat dibaca sehari. Iya Bu, padahal tujuan tadi apa? Kita baca Quran tujuannya untuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sedang dirundung masalah, diberikan ujian, solusinya adalah 1, Al-Qur'an. Setelah kita melaksanakan sholat. Nah, butuh proses. Sekali lagi paksakan diri kita. Sebegitu besarnya manfaat Al-Qur'an untuk kemaslahatan kita ya. Mungkin ada di antara bunda-bunda cantik di sini yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Kita sapa dulu dari Bunda. Ya, silakan Bunda, ada mic-nya. Oke, siap. Berdiri boleh Bunda, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati, berasal dari Majelis Taklim Syuhada, kampus Palembang. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, banyak orang-orang sudah lancar membaca Al-Quran. Iya. Bisa dia 1 bulan bisa menamatkan 30 juz ya. Tapi dia masih tajwidnya belum begitu lancar. Berantakan ya. Dan belum memahami isi Al-Quran itu. Apakah itu bisa dikatakan istiqomah dalam Al-Quran? Dia kan sudah lancar membaca tapi dia belum memahami dan tajwidnya. Dan bagaimana caranya kita bisa memahami isi Al-Quran itu lebih baik dan lebih mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin nanti bisa langsung dijawab. Kita juga akan mengajak pemirsa di rumah ya untuk berpartisipasi selain bunda-bunda cantik di sini yang sudah bertanya. Silakan Ustadz untuk menjawabnya. Baik. Ini yang bertanya namanya beliau sama kayak nama emak saya nih. Oh, alhamdulillah. Yati juga ya. Ya baik, Bunda sekalian, gimana nih bacaan kita istiqomah, tapi bacaannya masih berantakan. Terus untuk memahami maknanya belum tuh. Iya Bu, gitu kan? Ya tiap orang itu punya kadar kemampuan masing-masing ya. Ada yang dia masih berproses dalam hal membaca saja. Ada yang nanti naik tingkat, yang mulai dari dia berproses untuk memperbaiki bacaannya, terus menjadi kebiasaan untuk membaca. Ada lagi yang naik tingkat dalam mendalami maknanya. Ingat yang perlu kami luruskan di sini, ya, Quran yang sekarang ada bentuk terjemahan, itu bukan makna kandungan, tapi perpindahan bahasa. Maka silakan kita belajar Al-Quran, memaknai kandungannya,
memahami kandungannya, ya, isi kandungannya. Itu perlu. Setelah kita memahami isinya, lalu kita mentadabburinya, merenung. Setelah kita merenungi, implementasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu ayat mengenai perintah ataupun larangan. Tentunya ini yang paling penting, harus dengan panduan orang yang alim. Apa Ibu? Agak bengkok dikit, yang alim. Yang berilmu. Orang yang berilmu itu insya Allah akan paham dengan ilmu yang dia pahami. Karena Al-Quran itu Allah turunkan, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ini bukan bahasa Jema, bukan bahasa Mak Jolas, bahasa Komering, bahasa Bugis kayak bahasa saya itu. Ya bukan. Ini bahasa Arab sebagai pemersatu kita. Nah, orang yang mau memahami makna kandungan Al-Quran, dia mesti paham bahasa Arab. Kita tak paham bahasa Arab, mau ambil waktu untuk belajar ilmu bahasa Arab, saya yakin agak repot nih mak-mak nih. Banyak yang dipikirin, karena ilmu bahasa Arab banyak. Ibu harus belajar ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, perubahan kata. Ya, ada ilmu balaghah, ilmu badi'nya, ilmu mantik, ilmu ma'aninya, ilmu bayan dan lain sebagainya. Banyak itu, butuh proses tahunan. Jadi jangan memahami Al-Qur'an modal terjemahan tanpa ada yang membimbing. Pembimbingnya juga harus belajar betul-betul Ibu. Maka cari guru-guru kita, para kiai, para ustadz yang paham bahasa Al-Qur'an, tidak hanya modal terjemah. Sekarang kan wah hati-hati nih, waspada sekali ini Ibu. Ya. Banyak kelompok-kelompok, kenapa terjadi penyesatan dalam memaknai Al-Quran? Karena dia terjebak dengan harfiah, tekstual, terjemahan. Itu banyak tuh yang meleset-meleset di YouTube tuh. Orang-orang yang salah memahami Al-Quran. Ayo kita pahami Al-Quran dengan bimbingan orang-orang yang jelas. Ada ketersambungan ilmunya atau sanad mata rantai keilmuan kepada para ulama-ulama yang ahli Quran. Supaya dalam memahami Al-Quran dengan benar. Ketika mengimplementasinya pun, implementasinya dengan benar. Tapi ingat Ibu, butuh proses Bu ya. Tiap orang berbeda-beda. Butuh kesabaran. Ya itu, butuh kesabaran Ibu. Ada orang yang bacaannya ya tersendat-sendat. Dia proses belajar itu dulu. Ya bolehlah sesekali diajak memahami Al-Quran. Tapi jangan terlalu mendalam, takutnya nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, ujung-ujungnya apa? Gelok. Jangan digas gitu. Iya, jangan digas. Mulai dari awal. Ya, ibarat mobil injek rem, injek gas, gigi ada yang pakai kopling, gitu gigi ya. Satu dulu. Pelan-pelan Ibu. Dari SD ke SMP, dari SMP SMA. Begitu proses belajar Al-Qur'an. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Sudah dijawab dengan jelas dan lugas ya Bunda ya. Cukup jelas. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari sebelah sini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Siska dari Majelis Talim Syuhada Kampus. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah Al-Quran bisa menjadi terapi psikologis yang efektif untuk yang mengalami kecemasan atau anxiety? Kalau memang iya, bagaimana tahapannya? Dan apakah perlu ada baca surah-surah tertentu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus ya Ustadz ya, yang mungkin sekarang lagi rame juga ini orang-orang yang perlu kecemasan tinggi. Dengan kecemasan tinggi, maka dengan membaca Al-Quran ini bisa menenangkan. Baik. Di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Yunus, Allah nyatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, wa shifa'ul lima fis sudur, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang, sungguh telah datang ke hadapan kalian, mau'izah, pelajaran, petunjuk dari Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shifa'ul lima fis sudur, menjadi obat terapi untuk batin. Dan para ulama mengatakan
untuk terapi fisik juga bisa. Ya, zahir dan petunjuk, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengimani. Syaratnya iman dulu ini. Baca Quran sebanyak apapun tanpa didasari dengan iman yang kuat, ya agak kurang jos nih, Bu. Maka Ibu harus imani dulu Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi Quran sebagai syifa, sebagai obat, dan harus diimani itu sebagai obat zahir dan batin kita. Cuma ingat, Allah menurunkan ilmu ke seluruh penjuru dunia kepada manusia. Ketika kita mengalami sakit, silakan baca Quran untuk menenangkan jiwa kita. Tapi kita juga butuh ikhtiar, pilihan yang terbaik untuk kita berobat dengan disiplin ilmu yang lain kepada orang-orang tertentu. Meskipun orang yang kita tempat terapi atau menterapi diri kita, jiwa kita, berbeda keyakinan, tapi dia punya disiplin ilmu tersebut. Nah, itu bisa membantu kita. Ya, kita datang kepada psikolog dan lain sebagainya, dan lain ya pokoknya kepada siapapun kita bisa menterapi diri kita, ya, selain kita menjaga konsisten kita, istiqomah kita membaca Al-Quran. Mengenai ayatnya, para ulama berbeda pendapat. Yang jelas seluruh ayat Al-Quran sebagai syifa. Nah, cuma dalam proses penyembuhan, ulama-ulama itu kadang menganjurkan kita untuk ini loh, amalkan surah ini, misalnya Al-Ikhlas, baca kulhu sekian. Waktunya juga kadang-kadang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ba'da subuh, kadang ada amalkan ba'dal asar dan lain sebagainya. Itu tergantung kita masing-masing ketika kita mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengobati penyakit zahir dan batin kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Intinya memang kita harus tetap istiqomah dengan Betul. membaca Al-Quran dulu ya, Baik. Ustadz ya. Baik, terima kasih Bunda ya. Kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kita simak juga pariwara yang berikut ini. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan kami senantiasa mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Masih bersama Ustadz kita yang hadir di sini. Ya Ustadz, kita kan dalam mengistiqomahkan dengan Al-Quran ini, terkadang kita mempunyai kesibukan yang mungkin tidak mempunyai banyak waktu untuk selalu membaca Al-Quran secara langsung. Nah, namun dengan kesibukan tersebut, apakah dengan mendengarkan murotal itu sudah sama saja dengan membaca Al-Quran, Ustadz? Ya, baik. Kata guru saya itu, kalau urusan ibadah, cobalah kita cari alasan supaya kita dengan ibadah itu memang sejalan. Masa begini, kok kita bisa cari alasan dalam urusan dunia? Ya. Sebanyak begitu alasan, masa tidak ada satupun alasan yang bisa mendekatkan diri kita dan Al-Quran? Makanya kembalikan kepada diri kita sendiri. Kitalah yang memaksa diri kita. Ya, untuk cinta kepada Al-Quran, kita paksa diri kita. Mungkin awalnya dipaksa, lama-lama cinta. Tapi bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman itu, Al-Quran itu cinta pertamanya. Ya, kalau secara manusiawi, cinta pertama seorang perempuan adalah ayahnya atau orang tuanya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, cinta pertamanya adalah Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Nah, maka resep dari guru-guru kami itu, kita coba baca, kalau bisa baca sirah-sirah Nabi. Bagaimana Nabi dekatnya dengan Al-Quran, para sahabat Nabi dekatnya dengan Al-Quran. Para sahabat Nabi itu kalau dalam sehari itu bisa 5-7 kali khatam Al-Quran, Ibu. Kalau kita gelojotan, Bu ya, Imam Syafi'i itu dalam sehari di bulan Ramadan 2 kali khatam. Kalau kita 1 kali khatam, hebat banget kalau 1 kali khatam ya, dalam 1 hari. Dalam 1 bulan juga? Ya, dalam 1 bulan.
Ini 1 hari, Bun. Bukan 1 bulan, bukan. 1 hari 2 kali khotam Imam Syafi'i. Kadang kalau kita mikir-mikir, ngapain Imam Syafi'i ya? Lisannya Al-Quran, beliau beraktivitas, beliau berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Bukan orang yang menutup diri, bukan orang yang eksklusif, enggak. Ya, tetap, tapi lisannya, pikirannya, batinnya, isinya Al-Quran. Maka ya kembali kepada diri kita sendiri. Masa sesibuk-sibuknya kita dalam urusan dunia kita bisa cari ribuan alasan. Masa dari ribuan alasan kita tak mampu menyelipkan satu alasan untuk mencintai Al-Quran. Gitu saja. Itu pesan dari guru kami. Ketika guru kami ketika kita curhat nih kepada guru kami, Ustadz, kadang-kadang ada fase-fase kita tidak mood ya. Naik turun Itu, imannya. ya naik turun iman. Biasa, itu biasa. Namanya manusiawi, basyar. Ada timbul manusiawinya. Iman kita ini kan bukan iman seperti iman Nabi. Bukan seperti imannya sahabat. Kita bukan Nabi ya Bu ya? Sahabat, tabi'in, bukan iman para wali. Ya kita wali juga, wali murid ya Bu ya. Wali-wali dayan kita ini. Ya, jadi biasa aja ya. Iman kita yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang kadang naik, kadang turun. Lebih sering turunnya ya Bu ya. Sama, saya juga begitu. Ada fase under pressure-nya, ada bad mood-nya ya. Kadang lagi down, kadang lagi up. Nah, makanya ketika kita lagi down, kita cari stimulus yang lain. Ya, untuk membangkitkan mood kita. Ketika mood kita sedang bagus, kita baru baca Quran kembali. Apakah cari makan, jalan-jalan, boleh dong. Ya, yang penting refreshing dulu ya, refreshing. Ustaz. Bahasa kerennya healing lah, Ibu. Cuma jangan healing terus setiap hari, Ibu ya. Jalan-jalan terus setiap hari, habis duitnya. Baik, ya berarti memang tetap kita harus membuka Al-Quran itu ya Dok ya, dengan membacanya langsung. Dan kalau murotal itu memang cuma buat selingan ataupun pengisi kesunyian hari-hari aja gitu. Iya, Ustaz, berarti kan udah paham nih ya. Iya, kadang-kadang dijadikan alasan murotal gitu ya, tapi nggak masalah daripada nggak sama sekali. Betul. Iya, baik. Baik, mungkin ada di antara Bunda yang masih ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mukti. Kami dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Syuhada Kampus. Begini Ustadz, yang saya ingin tanyakan tadi mengenai istiqomah itu. Bagaimana seandainya kita membaca surah Al-Waqiah? Al-Waqiah. Sementara di Al-Quran itu banyak. Terus kita baca terus sampai hafal. Terus kita mau hafalin lagi yang lain. Umpamanya di surah Ali Imran yang terakhir, laqad ja'akum. Hafal lagi. Apakah ini juga dikatakan istiqomah, Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istiqomahnya dengan ayat pilihan aja Bu ya. Ya dikatakan nggak istiqomah, ya istiqomah karena dia memilih ayat yang bagus ya seluruhnya dibaca Bu ya. Mulai dari pangkal, perlahan aja Ibu. Adapun mungkin misalkan ada waktu-waktu tertentu kita mengamalkan mungkin dari guru-guru kita ya. Biasanya kalau baca surah Waqiah ini pengen sogen ya. Ya pengen dilancarkan rezeki, nggak apa-apa. Bu jujur ya. Jujur, saya salah seorang yang selalu mengamalkan Al-Waqiah. Nah, mengamalkan Al-Waqiah. Saya istiqomah mengamalkan Waqiah. Tapi tetap rentetan mulai dari awal kita baca Quran. Nah, diistiqomahkan dikit-dikit aja. Bahkan sampai mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ini mudah-mudahan pernyataan saya tidak timbul ujub, tidak timbul riya dan lain sebagainya, hanya Allah yang tahu ya. Menjelang qomat pun setelah azan, setelah misalkan melakukan sholat qobliyah, kalau ada waktu 1 menit 2 menit, saya lanjutkan bacaan saya. Maka HP ini Ibu hati-hati nih. Secanggih apapun HP kita, silakan kita beli selagi kita punya duitnya ya Bu ya. Ya yang sulit itu kalau tidak punya duit. Jadi secanggih apapun silakan. Itu hak kita semua. Ya, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk beli HP. Nah, tapi jadikan HP ini sebagai sarana mediator bagi kita. Alat bagi kita untuk mendapatkan amal dengan membaca Al-Quran. Jangan hanya sekedar selfie mulu toh.
Ya, dikit-dikit selfie, boleh. Saya juga hobi selfie. Ya, walaupun kadang-kadang sangat jarang sekali posting ke sosial media. Ya, silakan. Tapi ingat, jangan sampai HP yang kita miliki ketika dihisap berat. Berat pertanggungjawabannya. Nah, enaknya itu pada saat dihisap, pertanggungjawab di hadapan Allah, HP kita itu amalnya dari hasil kita membaca Al-Quran. Nah, makanya ada waktu, setelah waktu baca, ada setelah waktu baca, ada setelah waktu baca. Kebiasaan ini kalau kita paksakan akan terjadi kebiasaan yang secara rutin kita lakukan. Kalau sudah rutin, kita cinta, kalau sudah cinta dengan Al-Quran, istiqomah bersama Al-Quran, kalau ada waktu yang kosong, tak baca Quran, seakan-akan kita kehilangan sesuatu. Ibarat kehilangan orang yang kita cintai. Nah, lebih daripada itu, kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, mudah-mudahan Ibu ya, Ibu namanya, nah ini sama lagi nih, namanya sama dengan anak saya yang pertama, Aisyah. Oh. Masya Allah, tadi Yati, tadi Aisyah. Oh, Nama yang betul-betul Iya. dirahmati ya. dari baju aja sinkron nih kita ini Bu. Masya Satu Allah. hati. Baik, silakan, masih ada Bunda? Iya. Iya, dari tadi udah siap-siap juga. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Susilawati dari Majelis Taklim Masjid Syuhada. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, yaitu tentang anak-anak ini Pak. Kita sudah mengajarnya dari kecil, dari Anus, sekarang dia sudah dewasa, sudah pintar. Agak bisa lah baca Quran itu bisa, tapi jarang dibaca Pak. Nah untuk kita menanamkannya, kita mengingatkannya untuk baca. Tapi dia banyak alasan, alasan kerjalah, alasan kuliah lah. Jarang sekali dibaca, apakah kita berdosa Pak? Karena anak sudah bisa tapi tidak dijalankannya. Jarang, sekali-sekali cuman. Baca Yasin paling. Baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau setiap anak punya orang tua yang peduli seperti ini, insya Allah aman dunia. Ya, tapi kita perlu kebijaksanaan dalam menyampaikan atau mengajak sesuatu. Sekelas Nabi saja Bu ya, seperti diberikan arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan terus. Innama anta mudzakir. Engkau ya Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada hak bagimu. Ini sekelas Nabi loh. Tidak ada hak bagimu ya Muhammad untuk menghakimi mereka. Jadi kita sampaikan saja. Perkara sholat, sampaikan. Sholat nak. Ya tentunya ibarat bungkus packagingnya Bu. Packaging yang baik. Lisan kita yang baik, sampaikan. Sholat nak, ayo sholat. Biar bahagia hidupmu. Mak bahagia, bak bahagia. Atau pakai bahasa dusun lah Bu ya. Ya dari tadi bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi Ibu ya perlu proses ya, sabar. Siapa yang orang tua yang tak ingin anaknya soleh? Siapa kira-kira? Iya. Nggak ada tuh. Semuanya pengen. Saya juga pengen anak saya, walaupun masih kecil Bu, pengen jadi anak yang soleha. Ya, pengen istri soleha, anak soleha, suami Bu soleh. Ya, siapa yang nggak pengen? Pengen semua. Tapi kan setiap kita diberikan ujian oleh Allah. Nah ujian itu harus dihadapi dengan sabar. Ya kadang kala sabarnya kadang nggak kepake. Kadang lagi moodnya lagi berantakan marah, biasa. Ya Bu ya, biasa. Seorang anak juga ya, diuji dengan kesabaran dari moodnya orang tua yang sedang tidak sabar. Jadi semuanya harus bekerja sama. Jadi kalau misalkan mood anak lagi tidak stabil, kita mesti sabar. Ketika mood orang tuanya lagi tidak stabil, anak kudu sabar. Semuanya harus saling bekerja sama. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Apa? Betul. Baik. Yang penting ya boleh takut, jangan yang penting jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Nanti syaitan menghembuskan was-wasnya. Berabe lagi tuh. Ya, baik. Tetap intinya didoakan. Ya, Ustaz, didoakan, betul. Apalagi bulan puasa Ibu. Ya, ada banyak waktu mustajab untuk kita berdoa. Apalagi doa ibu itu pasti terkabul. Pasti tidak ada ijab. Betul. Ya, tidak ada hijab. Kembali lagi Ustadz, ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, siap. Kita kembali ke Ustadz. Ustadz, selain membaca ataupun bertilawah ini, apakah ada aktivitas lain untuk tetap istiqomah dalam mentadaburkan Quran ini? Misalnya cukup dengan membaca
ayat-ayat pendek seperti yang tadi sudah dipertanyakan oleh ibu-ibu lain. Adakah aktivitas lain yang bisa sama istiqomahnya untuk dengan Al-Quran ini? Ya, baik. Mungkin aktivitas lain ya? Ya. Aktivitas lain misalkan, ya ini mungkin stimulus opsi pilihan. Betul. Pilihan yang lain. Ya kadang-kala kita kan tidak selalu selamanya saban hari baca Quran, Bu, ya. Kita bisa cari cara lain, kaifiat yang lain, stimulus untuk menstimulus diri kita supaya moodnya bagus ketika membaca Al-Quran. Ya cari aktivitas yang lain, olahraga kek, jalan-jalan sama cucu kek, ajak makan-makan kalau ada duitnya. Nggak ada duit ya masak sendiri aja, Bu, ya. Iya. Jadi untuk istiqomah baca Al-Quran kita memerlukan mood yang bagus. Pikiran lagi kacau, apalagi banyak utang, didatangin para penagih, ya Bu. Nah ini selesain dulu urusan-urusan yang lain. Tapi ingat, Al-Quran itu sebenarnya bagi orang yang benar-benar kuat imannya, ketika dihadapi dengan ujian seperti itu, malah yang dia cari adalah Al-Quran. Kalau imannya kuat. Tapi bolehlah ya, kalau misalkan memang mood kita lagi nggak bagus, cari opsi yang lain. Dengan catatan opsi atau pilihan itu tidak keluar dan tidak menyimpang dari syariat, tidak berlebihan. Ingat waktu kalau jalan-jalan. Ini takutnya nyai-nyai nggak ingat waktu lagi nih. Ya keluar pagi, balik malam. Oh enggak, Bu, ya? Enggak, ya. Iya, misalnya kita selalu dalam kelupaan, kealpaan untuk membaca Quran. Apakah ada terapi misalnya kita tetap berzikir seperti itu, Ustadz, untuk bisa ingat kembali bahwa harus membaca Al-Quran ini tetap istiqomah gitu? Ya itu salah satu di antaranya zikir, sholawat. Ini cara untuk membangkitkan keistiqomahan kita. Menggiring. Ya menggiring. Tapi ada kalanya tidak dengan cara yang itu. Misalnya seperti Ya apa? dengan kebaikan-kebaikan yang lain, aktivitas silaturahim dan lain sebagainya. Kan yang tujuan inti kita adalah memperbaiki mood dulu. Baca Quran, moodnya baik, enak baca Quran. Sejam, tidak terasa, Ibu. Ya, kalau mood tak bagus, mood lagi tidak baik, baca Quran semenit itu rasa sejam. Ya ngantuk, Bu, ya. Memang syaitan itu tidak akan membiarkan kita ketika seseorang beribadah selalu aja ada ujiannya. Ya, selalu ada halangannya, selalu ada was-was yang dihembuskan, selalu ada godaan. Untuk naik tingkat iman itu ya mesti diuji, mesti diuji. Naik ke SMP dari SD mesti ada ujian dulu, Bu, ya. Tidak mungkin langsung lompat saja. Iya. Ya. Dan kita sudah ada pertanyaan ini dari pemirsa di rumah. Dari 0811 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Mansur dari Banyuasin. Ya. Mau bertanya dengan Pak Ustadz bagaimana cara menghadapi rasa malas atau futur saat beribadah, saat berusaha istiqomah. Nah kembali lagi untuk menekan istiqomah ini bagaimana supaya tetap stabil gitu ya Ustadz. Baik, ini tips dari saya ya Pak ya, atau Ibu yang bertanya. Mansur dari Banyuasin. Oh Pak Mansur, Pak Mansur dari Banyuasin. Ini tips yang sebenarnya bukan tips saya, dari guru-guru saya menghadapi rasa malas. Al-kaslu atau kaslan, malas. Malas ini penyebab utamanya itu dari hawa nafsu kita. Nah, menekan hawa nafsu apa yang kita makan. Makanya guru-guru kami mengatakan jangan terlalu banyak makan. Karena makan ini membuat perut kita kenyang. Kenyang ini yang menyebabkan malas. Saya jujur-jujur aja, Bu, ya. Saya makan itu secukupnya aja. Makan itu secukupnya aja. Boleh makan enak, tapi secukupnya. Secukupnya. Ini kalau perut udah ngeledet nih, ya, udah kenyang, kan suka orang makan tuh belum kenyang, belum berhenti tuh. Ya, ikuti gaya hidup Nabi SAW. Kenapa Nabi itu bukan seorang manusia pemalas? Bukan karena statusnya sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, bukan. Karena beliau ya merawat fisiknya terlebih dahulu. Karena fisik ini bisa menjadi faktor utama penyebabnya malas. Orang kalau kekenyangan tidur, ngantuk. Kalau ngantuk tidur. Tuh, Bu. Ya kalau sering tidur ujung-ujungnya kan tinggal terus tuh bacaan Quran. Apalagi urusan ibadah yang lain. Nah, maka ini tips buat kita, Ibu, ya. Kalau memang kita mulai timbul rasa malas, itu kadang-kadang faktor utama yang paling kenanya, yang paling banyaknya adalah arahnya ke perut.
apa yang kita makan. Atau mungkin makannya itu nggak berlebihan, tapi salah makan. Sehingga menimbulkan Nah, kalau kita sedang sakit ya malas kita aktivitas ibadah termasuk baca Al-Quran. Maka komposisinya benar, takarannya benar, makanan yang dimakan juga harus sehat. Maka jujur nih ya Bu ya, saya walaupun masih muda, saya selalu membiasakan makan dengan takaran yang cukup, waktu yang tepat, diimbangi dengan olahraga. Sudah itu apa yang saya makan dengan mohon maaf gizi yang imbang. Ribetnya Ustaz, ya itu pilihan. Kalau pengen cepat dapat penyakit silakan makan sembarang-sembarangan itu ya. Ini kan hidup ini kan pilihan. Pengen sehat, upayakan hidup makan yang mantap. Iya. Untuk Pak Mansur Banyuasin sudah dijawab langsung dengan Ustadz ya. Dan Ustadz, bagaimana sebaiknya nih Ustadz ya kita terus membaca Al-Quran untuk meraih keistiqomahan ini, atau kita tetap menyeimbangkan dengan jangan cuman membaca saja sekian kali khatam, tapi kita harus memahami artinya. Nah, sejauh mana menyeimbangkan untuk memahami arti dan kita tetap istiqomah membaca Ya, Quran? takarannya ditakar sendiri aja. Sesuai dengan takaran kemampuan masing-masing kan. Takaran kemampuan kita kan berbeda-beda tuh. Ya. Ada orang yang mungkin membuat takaran baca Qur'annya istiqomah 3/4% dari 100%. Nah, ya, sisanya memahami maknanya. Cuma yang harus digarisbawah tanda kutip, ketika kita ingin belajar bagaimana memahami Al-Quran, pakai pembimbing, pakai guru. Man ta'allam bila syekhi fa syekhu syaitan. Siapa yang belajar, apalagi belajar agama, kagak pakai guru, maka yang akan membimbingnya adalah syaitan. Termasuk Al-Quran. Al-Qurannya kagak salah. Tapi kita belajar Al-Quran tanpa ada yang membimbing. Banyak orang yang seperti itu. Akhirnya sesat dalam pemahamannya. Salah dalam memahami isi dalam Al-Quran. Silakan ambil waktu untuk memahami Al-Quran. Jangan memahami sendiri tentunya. Walau hanya modal terjemahkan, bukan terjemahan itu perpindahan bahasa secara umum saja. Secara harfi, makna kandungannya itu adalah tafsir. Nah tafsir ini maka kita ambil dari pemahaman para ulama yang ada keterkaitan atau ketersambungan dengan para sahabat. Karena sahabat hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pemula nih Ustadz, bagaimana sebaiknya, kan kita ada Al-Quran itu terjemahannya. Betul. Mungkin dia belum bisa membaca ayat Quran dalam bahasa Arab, apakah dimungkinkan untuk bisa membaca dengan huruf Latin dulu gitu? Boleh, ya itu untuk yang pemula ini ya. Ustadz, Pemula, tapi tetap ya kalau arahan kita langsung aja pakai guru. Guru itu ibarat dokter. Ibarat dokter, punya takaran, punya dosis. Tentunya harus sabar dalam proses. Tidak langsung yang tadi kata saya ucul-ucul langsung bisa, nggak bisa lah. Ya, ada proses dari Iqra 1, apakah langsung Iqra 6? Nggak mungkin Ibu, Iqra 2 dulu, Iqra 3. Jalani saja proses itu dengan kesabaran. Ya, nanti ujung-ujungnya insya Allah bisa. Nah, nanti baru merembet yang lain, ya. Disiplin ilmu yang lain. Anak-anak itu kalau sudah diawali dengan proses seperti itu, insya Allah dia akan ditambahkan dengan hal-hal yang lain juga. Ya, ditambahkan pelajaran bahasa Arabnya, menghafalnya, dan lain sebagainya. Mungkin Ustadz ada tips sedikit ya biar kita ibu-ibu dan muda-muda di sini juga lebih gampang dan lebih rileks untuk senantiasa istiqomah dan mentadaburkan Quran ini. Biasanya kita seperti kapan waktu yang tepat, misalnya setelah subuh atau bagaimana Ustadz? Ya baik, kita cari majelis ya, cari tempat kajian yang mengajak kita untuk memahami Al-Quran serta merenungi Al-Quran, mentadabir Al-Quran, supaya kita bisa mengimplementasikan hasil renungan kita tadi. Ya, cuma kan tidak semua waktu ada majelis. Ya, kita imbangi saja dengan waktu senggang kita. Kita ada waktu, kita ikuti. Ya, nggak ada waktu, cari tempat yang lain menurut waktu kita sama. Ya, pokoknya atur sendiri saja. Mana enaknya. Yang penting kita ada upaya untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai di sini menjadi ketersendatan. Susahnya untuk ngatur waktu. Nggak ada upaya yang lain. Akhirnya tidak ada gerakan lagi, tidak ada upaya lagi untuk
meningkatkan keistiqomahan kita untuk belajar Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Atau panggil guru ke rumah kita, ya, panggil sahabat kita. Kalau kita sendirian belajarnya nggak enak, panggil sahabat, panggil guru. Bisa dengan banyak cara menuju ke Roma itu. Banyak jalan menuju ke Roma, bukan Roma Irama, bukan ya. Banyak jalan untuk menuju ke arah keberhasilan. Tergantung bagaimana upaya kita dan semangat kita. Nah, nanti nanya lagi nih, bagaimana cara menumbuhkan semangat? Itu ya. Semangat ini kan lawannya kan adalah malas. Ya. Nah, tipsnya tadi sudah saya kasih tahu. Gitu ya. Nah, sebelum ditanya saya jawab duluan. Iya betul. Memang hubungan istiqomah dan Quran ini terkait pada ketenangan jiwa ya, betul. Ustadz ya. Nah mungkin juga setiap kali habis sholat itu bisa kita lakukan untuk tetap meneruskan. Tapi kalau baca Quran lewat HP itu juga bisa termasuk dalam istiqomah juga ya Ustadz? Gak apa-apa, saya dari HP, kebanyakan dari HP. Biar hisap HP saya ini menyelamatkan saya. Jangan hanya baca WA mulu. Tidak mesti membuka Quran langsung ya? Enggak, itu kan media saja. Ya, boleh dari mushaf lembaran. Mushaf itu kan suhuf lembaran tuh. Sedangkan ini kita punya aplikasi. Yang penting ada syarat-syarat tertentu saja yang mesti kita penuhi dalam atau ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Seperti kita bersuci dalam keadaan suci. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah itu la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an. Memegang saja tidak boleh, apalagi membaca. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang baru sekarang ini, saya tak pakai itu. Tapi kita hargai, silakan memilih pendapat itu karena kita punya hak masing-masing. Tapi jumhur ulama mengatakan tak boleh. Itu syarat dan ketentuan ketika kita sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, saya memilih pendapat jumhur ulama saja. Lebih aman. Ya, ulama-ulama terdahulu. Bukan menafikan ulama-ulama yang sekarang, enggak. Selagi ulama-ulama sekarang itu ya memberikan penyampaian atau redaksi-redaksi yang ada ketersambungan dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, ya saya pakai, saya ambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, sepertinya kita juga sudah di penghujung acara kita kesempatan hari ini. Mungkin ada pesan atau yang bisa disimpulkan buat pemirsa di rumah dari Ustadz, silakan Ustadz. Baik, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang ada di studio, para pemirsa yang ada di rumah, ada beberapa hal sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tadi hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Barang siapa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang yang telah belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya. Nah, ini amalkan setelah kita mengajarkan Al-Qur'an, setelah kita belajar Al-Qur'an, jangan lupa untuk berbagi ilmu, mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kita yang kedua untuk membangkitkan keistiqomahan kita dalam mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya kita butuh proses. Ya, proses yang diusahakan, bertahap. Tidak akan mungkin kita itu bisa langsung bisa menuju tujuan kita. Perlu ada tahapan untuk sampai kepada puncak. Ya. Maka kita teringat pesan Nabi SAW, jalurnya dari Sayyidah Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kebetulan saya bawa kitabnya ini. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Ini kitab At-Tibyan. Karya Imam Nawawi, tapi tak pakai denci ya. Kalau pakai denci itu guru kita, almarhum Kiai Haji Nawawi Denci, guru kita bersama ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Ada orang yang senantiasa baca Quran wa huwa yatata'ta, tapi dia terbata-bata. Selagi dia punya proses, jalani proses belajar, walaupun bacaannya yatata'ta, apa yatata'ta? Terbata-bata. Fihi wa huwa syaqqun alaihi. Berat dia dalam membaca Al-Qur'an, dalam mempelajari Al-Qur'an berat. Tapi dia berproses, dia sabar. Lahu ajran, masih dapat pahala 2. Maka tidak menyesal kalau kita baca Quran. Ya, maka kita istiqomahkan baca Al-Qur'an, walaupun bacaan kita terbata-bata, pasti dapat pahala. Cuma tetap melalui proses pembelajaran. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz atas semua yang sudah diberikan hari ini, tausiahnya. Juga terima kasih kepada bunda-bunda cantik hari ini dari Majelis Taklim
Masjid Syuhada Kampus, pimpinan Ibu Susilawati. Mungkin kita akan segera mengakhiri acara kita sore ini, dan kepada pemirsa semua, demikian acara Hikmah Ramadan kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.